Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nendin Kusmira. Hari ini saya akan dalam video pembelajaran ini saya akan membuat suatu video mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan berbasis kasih sayang. Karena saya mengajar bahasa Inggris, saya akan mengambil tema mengembangkan empati dan kerjasama melalui cerita. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajar kelas 10 dan tema yang akan saya berikan adalah mengembangkan empati dan kerjasama melalui cerita. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendemonstrasikan empati melalui diskusi kelompok tentang karakter dalam cerita. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kerjasama dalam kegiatan kelompok. Nomor 1, pendahuluan akan memakan waktu selama 30 menit. Saya akan memulai dengan ceramah singkat tentang pentingnya empati dan kerjasama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian 90 menit adalah kegiatan inti. 40 menit pertama saya akan memberikan cerita dan diskusi, membaca cerita yang mengandung nilai-nilai empati dan kerjasama, kemudian mendiskusikan karakter-karakter dalam cerita dan bagaimana mereka menunjukkan empati. Setelah itu akan saya adakan kegiatan kelompok selama 45 menit. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan role play berdasarkan situasi dalam cerita. Setiap kelompok mendemonstrasikan bagaimana karakter dalam cerita menunjukkan empati dan kerjasama. Jadi mungkin kita bisa memberikan pelajaran naratif, ya, kemudian pelajaran narasi yang lainnya dalam bentuk narasi yang lainnya. Kemudian untuk penutup selama 30 menit merupakan refleksi dan diskusi. Setiap kelompok berbagi pengalaman mereka dan bagaimana mereka menerapkan empati dan kerjasama dalam role play. Diskusikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk assessment, yang pertama adalah observasi, menilai keterlibatan siswa dalam diskusi dan role play. Jadi saya akan melihat secara langsung apakah mereka semua siswa dalam kelompok tersebut terlibat dalam diskusi dan role play. Kemudian penilaian teman sebaya, siswa memberikan umpan balik kepada rekan-rekannya mengenai bagaimana mereka menunjukkan empati dan kerjasama. Jadi penilaian teman sebaya ini sangat penting, ya, karena mereka pun bisa menilai rekan yang lainnya, apakah rekan tersebut aktif atau hanya diam saja. Kemudian jurnal refleksi, siswa menulis jurnal refleksi tentang apa yang mereka pelajari mengenai empati dan kerjasama. Perangkat untuk mendokumentasikan kinerja murid. 1. Formulir observasi. Formulir observasi itu digunakan untuk mencatat keterlibatan dan partisipasi siswa selama kegiatan. Kemudian yang kedua adalah rubrik penilaian untuk menilai kemampuan siswa dalam menunjukkan empati dan kerjasama selama role play. Dan yang terakhir adalah jurnal refleksi, menilai pemahaman siswa tentang konsep empati dan kerjasama melalui tulisan mereka. Kemudian saya juga akan memberikan catatan umpan balik teman sebaya. Nah, dokumen ini adalah dokumen yang berisi umpan balik siswa terhadap rekan-rekannya. Saya harap dengan langkah-langkah ini saya dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa di sekolah Anda. Penilaian berbasis kasih sayang itu tidak cuma dalam bentuk tulisan, tetapi kita juga bisa memberikan kalimat-kalimat seperti good job, ya, kemudian nice work dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.